kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan. Mohon bisa ditayangkan materinya. Nah, topik kita malam hari ini adalah tentang iman Kristen. Giveaway. Apakah topik ini ya yang dimaksud iman Kristen dengan giveaway? Next please. Giveaway itu adalah istilah yang kekinian ya, pemberian cuma-cuma yang diberikan secara online biasanya ketika seorang atau sebuah perusahaan melakukan promosi produknya. Ini bisa dikatakan sebagai cara untuk menarik peminat, minat pembeli. Jadi memberikan hadiah dulu sesuatu, tentunya nanti ada timbal balik hal transaksinya berikutnya. Dan biasanya giveaway ini bisa berupa barang atau uang dalam bentuk pertukaran online. Jadi ini adalah suatu pemberian cuma-cuma, tetapi maksudnya adalah untuk mempromosikan produk supaya semakin banyak orang yang terlibat, yang engage, yang bisa tahu brandnya mereka, semakin banyak orang yang bisa mengenal produknya. Pertanyaannya adalah, apakah iman dalam kehidupan Kristen kita ini seperti giveaway? Yang adalah tadi berupa ada pemberian, ya, sesuatu dengan cuma-cuma untuk dipromosikan gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya yang paling penting buat kita adalah bagaimana penerapan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang mau kita bahas pada malam hari ini. Next please. Nah, firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10, Rasul Paulus berbicara tentang orang yang beriman yang dulunya juga adalah orang berdosa. Masalah utama dunia ini adalah dosa. Bukan masalah ekonomi, politik, sosial, ideologi. Masalah utama manusia yang membuat porak-poranda dunia adalah masalah dosa. Dunia ini telah rusak, dirasuk oleh dosa. Dosa ini merambah kemana-mana, ke berbagai aspek kehidupan. Apakah kehidupan pribadi orang menjadi bisa membunuh, membenci, dan sebagainya. Kepada keluarga yang bisa berantakan, broken home, dan sebagainya. Keadaan kondisi sosial yang bisa ada riot, ada orang sosial bisa tidak tahan menghadapi sesuatu perubahan, bahkan bisa terjadi kerusuhan. Dalam masalah politik, bisa orang terjadi perubahan, perebutan kekuasaan sampai bisa membunuh dan menjatuhkan. Dalam masalah ekonomi, yang bisa murat-marit karena ada dosa. Dosa telah merasuk dunia ini dan merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Ini ajaran nomor 1 dari kekristenan di Alkitab yang berbeda sekali dengan banyak ajaran filsafat yang ada di dunia ini. Nah, firman Tuhan katakan Allah menebus manusia yang berdosa dengan memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, secara gratis, secara cuma-cuma. Dan inilah yang disebut kasih karunia atau anugerah. Allah memberikan Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, dikaruniakan secara gratis, Ia mati dan bangkit untuk menebus manusia yang berdosa.
Alkitab banyak berbicara tentang masalah uang, masalah usaha, bisnis, talenta, masalah dagang, banyak kalau kita perhatikan. Nah, ketika Rasul Paulus menerangkan tentang dosa dan bagaimana menyelesaikannya, dia memakai kata menebus. Apa artinya? Artinya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Harga yang mahal untuk menebus seorang yang berdosa. Karena orang berdosa itu tidak bisa membayar akibat dosanya. Maka harus Allah yang mengaruniakan, memberikan secara cuma-cuma gratis, supaya manusia itu yang tadinya harus dihukum dosa itu adalah maut, tapi ketika dia beriman, menerima pemberian cuma-cuma itu, dia akan diselamatkan. Perhatikan saudara, bahwa pemberian yang gratis itu bukan harganya murah. Gratis bukan artinya murah. Yang diberikan itu harganya sangat mahal. Dikatakan darah Kristus Yesus, darah dari orang yang tidak berdosa. Pengorbanan yang begitu besar diberikan gratis. Ada banyak kita dalam kehidupan ini menerima sesuatu yang gratisan, biasanya harganya yang murah, ecek ya. Ya mungkin ada menarik sesuatu tapi tidak mahal. Seperti giveaway biasanya ya dia memberikan gratisan atau sesuatu hadiah yang cukup menarik tapi tidak akan mahal sekali, tidak mungkin. Yang memberikan berlian gitu tidak mungkin. Ya biasanya sesuatu yang bisa mengingat orang dan banyak orang yang mungkin. Tetapi pemberian Allah ini, kasih karunia Allah ini, pemberian cuma-cuma gratis dari Allah ini, anugerah ini, adalah sesuatu yang mahal harganya. Kenapa? Karena dia adalah anak tunggal Allah sendiri, dan dia tidak berdosa, tapi dia mau mengorbankan dengan mati di kayu salib. Sesuatu yang mahal harganya diberikan secara gratis kepada manusia yang berhutang dosa, sehingga dia ditebus, tidak lagi dihukum. Setiap orang yang berdosa, yang menerima kasih karunia itu, yang menerima pemberian gratis itu dari sesuatu yang mahal harganya itu, dengan iman, artinya mengatakan yes, menanggapinya dengan percaya, dan dia menerimanya itu, dia akan diselamatkan dari kehidupan yang selama ini merengkupi dia, yaitu dosa. Dan dia akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Allah. Nah, ketika orang itu beriman, artinya menerima pemberian gratis yang sangat mahal dari Allah itu, dia menerima dengan percaya, dia akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan katakan tidak berhenti sampai di situ. Memang orang yang beriman menerima kasih karunia itu akan diselamatkan. Nanti kalau dia mati, dia tidak akan ke neraka tetapi ke surga. Dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Tapi di dalam ayat 10 tidak berhenti sampai situ, saudara. Ketika itu firman Tuhan mengatakan,
kita ini buatan Allah. Orang-orang yang sudah beriman menerima kasih karunia itu adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Buatan Allah. Dan dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan firman Tuhan katakan, dia mau supaya itu kita hidup di dalamnya. Orang yang beriman, yang menerima kasih karunia dari Allah itu, yang sudah diselamatkan itu, Allah punya misi tertentu lewat hidupnya selama dia di dunia ini. Dia tidak langsung ke sorga. Dia tidak langsung mati dan kemudian dijemput oleh Tuhan. Dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini sesuai dengan rencananya. Tentunya rencana yang indah. Dikatakan firman Tuhan, perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mempunyai rencana yang indah, yang baik buat setiap orang beriman yang diselamatkan oleh Dia. Allah menghendaki orang beriman ini. Ketika dia diberikan kesempatan masih hidup di dunia ini, dia bisa berkarya, dia bisa melayani, melakukan segala perkara. Tapi tidak lagi di dalam dosa. Orang beriman ini mau taat kepada Tuhan, hidup sesuai rencana Tuhan, dan dia mau menjalaninya dengan beriman. Iman bukan hanya ketika orang menerima Kristus Yesus. Iman Kristen itu berlaku setelah dia menerima Kristus Yesus. Dia harus mengimplementasikan iman itu dalam kehidupan sehari-harinya selama di dunia ini. Dengan demikian, tidak ada timbal balik seperti yang biasa dilakukan oleh dunia. Allah hanya menghendaki agar orang yang beriman itu hidup taat aja kepada Dia. Allah tidak menuntut yang macam-macam. Allah ingin bahwa kita itu hidup aja taat kepada Dia, setia kepadanya. Allah akan karuniakan. Kalau orang yang taat dan setia di dalam Tuhan terus beriman, bahkan dia akan mencukupkan dengan berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Yesus itu memberikan berkelimpahan di dunia. Akan mencukupkan. Matius 6 ayat 33. Jadi iman Kristen itu bukan hanya ketika orang itu percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dengan iman atas pemberian gratisan itu. Dan dia diselamatkan. Tetapi ketika dia sudah menjadi orang Kristen, dia harus terus hidup di dalam iman. Artinya apa? Mengakui terus bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena usahanya dia. Dia hanya menyambut kasih karunia Tuhan. Menghargai kasih karunia Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan karuniakan. Dia menghargainya. Dia mau taat kepada rencananya. Dia mau taat dan dia percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan dia sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Lanjut. Nah, bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini? Iman Kristen bukan seperti orang yang menerima giveaway. Yang agar nantinya kita menjadi konsumen yang harus membayar. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sekarang ini, ya, teman-teman saya yang dari keyakinan yang lain, ketika sudah tua, mulai saya tanya, bagaimana dengan hidupmu? Kira-kira kamu bisa masuk surga apa enggak? Semua mengatakan, waduh, saya nggak tahu ya. Kenapa? Karena dalam keyakinannya mereka, keselamatan itu adalah seperti orang berdagang. Kalau dia berbuat baik,
dia dapat misalnya +3. Kalau dia berbuat salah, dia minus. Maka hidup ini adalah suatu usaha dia terus untuk membuat apakah plus atau negatif. Tapi berhubung manusia ini sudah jatuh di dalam dosa dan dikandung di dalam dosa, seperti kita katakan, mana mungkin orang itu yang sudah berdosa bisa berbuat yang baik lebih banyak daripada yang jahat. Ketika dia mau berbuat baik, tubuhnya menarik kepada yang jahat. Dia berpikir bahwa dia bisa membayar kepada Tuhan utang dosanya. Tetapi sepanjang hidupnya, bahkan teman-teman saya yang sudah sampai senior sekarang baru menyadari, wah, gue nggak akan mungkin membayar hutang gue, kebanyakan nih berbuat dosa. Lebih banyak gue hutang gue daripada yang bisa gue bayar. Dia bilang, iya betul. Kalau hidup saya ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya tahu saya nggak bisa bayar hutang dosa saya. Saya sadar nggak bisa. Sehebat-hebatnya dulu, saya ini nggak akan mampu. Ketika kita mau berdiat berbuat baik, pasti yang jahat itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya bersyukur sudah, karena Allah itu adalah Allah yang tidak menghukum, menuntut, tetapi Allah yang Yesus Kristus, pemberian yang menebus hutang dosa manusia. Jadi ini prinsip utama daripada kekristenan. Kekristenan dimulai dengan orang berdosa yang tidak mungkin membayar hutang dosanya. Hanya karena Allah mengasihi kasih karunia-Nya, Dia memberikan Yesus Kristus yang gratis itu. Ketika orang beriman, ketika kita beriman, Dia membayar lunas hutang dosa kita. Dengan harga yang mahal. Darah Yesus Kristus. Karena kasih karunia melalui pengorbanan Yesus itu kita sudah dibayar lunas. Orang yang beriman akan memperoleh keselamatan. Hanya karena menerima karunia itu. Bukan karena usahanya. Bukan karena amalnya. Bukan karena kebaikannya. Nggak ada manusia yang baik. Suatu kali saya pernah ketika saya bekerja, ada orang yang mau menyogok saya. Dia mau menyogok saya karena ada suatu proyek. Dan dia menawarkan jumlah uang kepada saya. Waktu itu saya masih belum menikah. Dia bilang, ini buat kamu menikah. Saya kerja bukan dengan gaji yang besar, maka untuk menikah pun mikir ya untuk biayanya. Nah, orang ini karena saya mengurus kontrak proyek, dia mengatakan bahwa dia akan membayar saya asal saya mau mengikuti apa maunya dia. Saya bilang nggak bisa. Saya ini hanya pegawai yang melaksanakan tugasnya dengan benar, yang baik, itu tugas saya. Dan saya akan digaji sesuai dengan golongan saya. Dia mengatakan tidak. Saya mau akan memberikan sesuatu yang pasti dengan tuntutan sesuatu. Saya bilang nggak bisa. Tapi dia tetap terus coba untuk menanyakan kepada saya. Mungkin karena saya tolak, mungkin dipikir kurang banyak sogokannya. Kemudian dia akan menawarkan yang lebih besar. Saya bilang, no way. Sampai 3 kali dia datang, saya bilang, tidak. Kenapa katanya? Emangnya berapa sih harganya dirimu itu katanya? Kalau bisa dibeli, ya supaya proyek ini bisa jalan, supaya kamu ngikutin. Saya bilang, ya saya ini orang yang sudah dibeli, dibayar lunas oleh Yesus Kristus, darahnya yang mahal. Kalau ente mau punya uang yang lebih mahal dari darah Yesus Kristus, saya mau terima.
Saya mau ikut sama kamu. Orang itu nggak datang lagi. Orang itu kapok. Orang itu mendengar akan Injil Yesus Kristus yang adalah pemberian mahal tapi gratis. Dia bukan menuntut, tapi dia memberi. Dia mengharap kita hanya untuk taat kepada dia, beriman. Iman Kristen bukan hanya diterapkan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, sehingga kita diselamatkan. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita orang beriman untuk melakukan pekerjaan baik selama hidup di dunia ini. Wow, dia bukan hanya membayar kita dosa kita yang dengan lunas, hutang dosa kita, tapi kita diberikan kesempatan di dunia ini, masih hidup di dunia ini sampai saat ini. Untuk apa? Untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa melayani, untuk melakukan perbuatan yang baik, berkreasi, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dia punya rencana yang baik dan indah buat kita masing-masing secara spesifik. Dia memberikan kesempatan itu. Sekali lagi, Allah memberikan kasih karunia-Nya. Bukan hanya supaya kita bertobat, kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, tapi juga ketika kita sudah menjadi orang Kristen, dia memberikan kasih karunia-Nya, kesempatan untuk kita yang besar, untuk kita berkarya, untuk kita melayani, untuk kita berkreasi, untuk kita melakukan perbuatan baik. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, masing-masing kita punya panggilan yang beda-beda. Karena rencana Tuhan itu unik dan spesifik buat setiap orang Kristen, saudara dan saya. Misalnya, saya dulu tamat dari ITB, Fakultas Teknik, ITB Elektro. Ada banyak teman saya yang mendaftar ke perusahaan-perusahaan asing dan gajinya tinggi-tinggi, seperti mobil oil, Caltex dan sebagainya. Tapi saya ketika berdoa, saya berbicara dengan teman-teman saya yang satu iman dan bahkan pembimbing rohani, saya menantang, saya mengatakan, kamu belajar elektro, coba lihat tuh, negeri kita Nusantara masih gelap. Kenapa enggak kamu bawa listrik itu dengan terangnya ke seluruh Nusantara sehingga menjadi terang? Wow, ketika saat itu saya diterangi oleh Roh Kudus. Pembicaraan dari pembimbing rohani saya itu membuka pikiran saya. Ini panggilan Tuhan buat saya. Dan saya melamar ke PLN dan saya diterima. Dan sepanjang 30 sekian tahun, 35 tahun saya berkarya sampai saya pensiun. Saya bekerja dan melaksanakan tugas itu. Membawa listrik ke seluruh Nusantara. Puji Tuhan, sampai sekarang sudah hampir 100%. Sekitar 90% desa-desa di seluruh Nusantara sudah mendapat listrik. Memang bukan jadi orang kaya raya, tapi bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan itu, ada sukacita yang besar. Karena diberikan kasih karunia oleh Tuhan kesempatan untuk berkarya, untuk mengeterapkan ilmu, untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara ini buat orang lain. Dan juga diberikan kesempatan untuk pelayanan. Bisa melayani mahasiswa, bisa melayani profesional, bisa melayani keluarga. Wow, suatu kasih karunia yang besar. Hidupnya yang tadinya saya pikir hidup cuman kerdil, hanya untuk diri sendiri. Hidup yang hanya memikirkan cuman kepentingan diri sendiri. Tuhan udah rubah, Tuhan kasih kesempatan untuk boleh berkarya buat orang lain. Buat bangsa, buat gereja, buat orang profesional, buat macam-macam. Yang ada hanya sukacita karena menerima kasih karunia yang dari Tuhan. Kesempatan yang gratis Tuhan berikan.
orang beriman tidak perlu khawatir akan kebutuhan hidupnya. Kalau dia melakukan panggilannya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, tidak usah iri lihat orang lain. Tidak usah menjadi sewot lihat orang lain. Wah, lihat orang lain lebih kaya, lebih enak kerjanya. Tetaplah di dalam panggilan kita masing-masing. Sesuai janjinya, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan kita pernah khawatir. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya, kebutuhan kita. Tentunya bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita bisa seluruh dunia kita mau ingin semua harta di dunia ini. Tapi kebutuhan kita seperti sandang, pangan, pakaian, dan sebagainya. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu jangan seperti orang yang nggak percaya, yang nggak beriman, yang mengkhawatirkan hidupmu. Lihat itu, burung-burung di udara. Aku beri makan. Lihat itu tanaman-tanaman bunga yang bisa bagus, aku perindah. Masakan kamu orang yang beriman tidak aku cukupkan. Dan aku dandanin hidupmu dengan indah. Di tengah-tengah dunia dalam kondisi sulit seperti masa kini, dunia ini baru saja mau selesai masalah pandemi. Saya aja masih kena isoman ini sekarang ini di rumah. Ya, belum saja tuntas pandemi ini selama 2 tahun lebih, yang banyak menyebabkan orang frustrasi, ekonomi yang susah dan sebagainya. Muncul lagi perang yang menyebabkan krisis energi dan krisis pangan di seluruh dunia. Ada banyak kelaparan, ada banyak orang yang menderita sengsara, ada banyak orang yang mengungsi. Bahkan ditambah lagi dengan climate change, perubahan iklim yang orang kepanasan. Ada heat wave di seluruhnya, ada banyak penderitaan di dunia saat ini. Tapi sebagai orang beriman, kita harus waspada di tengah-tengah kesulitan-kesulitan ini akan bujukan-bujukan dunia ini yang menawarkan harta-harta duniawi. Bujukan-bujukan itu berupa godaan-godaan supaya bahkan tipuan-tipuan yang begitu banyak sekarang, supaya kita tidak lagi beriman kepada dia. Mungkin orang kalau udah sulit berpikir, dia mencari jalan sendiri hidupnya. Mencari-cari dengan akal budinya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia tidak lagi percaya pada Tuhan, tidak lagi berharap akan kasih karunia Tuhan, tapi dia mengandalkan tenaganya, mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan pikirannya sendiri. Dia tidak lagi mau menerima kasih karunia Tuhan, tidak lagi beriman karena bujukan dunia. Contohnya, Yesus pun pernah dicobai oleh iblis. Asal Yesus mau menyembah iblis, dikatakan semua dunia ini akan dikasih. Dunia ini semakin mendekati kiamat, mendekati zaman akhir. Yesus katakan, Yesus sudah bernubuat di dalam Matius 24-25 dikatakan, di zaman akhir, kasih orang menjadi dingin, dan ada banyak hal, hoax, penipuan, ada banyak hal yang menyesatkan. Hanya orang-orang yang beriman yang terus bergantung pada kasih karunia Allah. Tidak mengganti imannya dengan suatu usaha pribadinya atau mengimbat iman yang lain. Tapi tetap taat dan setia meskipun menghadapi kesulitan-kesulitan
bahkan penderitaan, seperti yang dialami dunia saat ini. Next, please. Nah, sebagai penutup, mari kita bersyukur untuk kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup ini. Kasih karunia Allah yang anugerah yang terbesar itu adalah Yesus Kristus, yang adalah juru selamat dan Tuhan bagi kita orang percaya, orang beriman. Karena kita boleh diselamatkan dari masalah yang terutama dari dunia itu adalah masalah dosa. Dosa yang sudah merasuk ke segala segi kehidupan manusia dan menuntut hukuman. Saudara dan saya bisa menerima anugerah yang terbesar, yang mahal harganya itu, Yesus Kristus, sehingga diselamatkan, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Allah memanggil orang beriman yang sudah percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, untuk tidak leha-leha, tidak main-main, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada dalam hidupnya di dunia ini. Tapi Allah memanggil kita orang beriman untuk melakukan misi pekerjaan baik. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya untuk suatu misi. Untuk suatu misi atau pekerjaan yang baik selama hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berkarya sesuai dengan talenta kita. Pengetahuan, ilmu, pengalaman. Kita berkarya, bekerja di bidang masing-masing. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi sekretaris, ada yang melakukan dengan otaknya, ada yang dengan ototnya, ada yang dengan tenaganya, ada yang melakukan dengan suaranya, dengan seni, dengan perasaannya, dengan pikirannya. Allah ingin menghendaki saudara dan saya berkarya terus, melayani orang lain. Bukan hidup kerdil hanya memikirkan diri sendiri yang tidak pernah habis-habisnya, tetapi hidup yang melimpah kepada orang lain, memikirkan orang lain, ingin melihat orang lain maju, mendorong orang lain, mengajak orang lain untuk datang kepada Kristus, mengajak orang Kristen untuk lebih sungguh-sungguh bertaat. Dan sesuai janjinya, janji Allah di Alkitab, Allah akan menyediakan segala kebutuhan orang beriman. Kita tidak perlu khawatir. Kalaupun ada terjadi kesulitan-kesulitan di tengah masa kini, mari kita fokus, makin fokus pada tugas panggilan kita. Semakin mendekati hari terakhir, semakin banyak orang yang disesatkan. Semakin banyak orang yang tertipu oleh bujukan-bujukan dunia dan iblis si jahat itu. Tapi orang yang beriman semakin menghadapi kesulitan, penderitaan, kesulitan selama ini, justru semakin fokus untuk melaksanakan tugas panggilannya. Makin taat dan makin setia berpegang pada Tuhan. Supaya rencana Tuhan terlaksana dengan baik dalam hidupnya. Bukan mengkhawatirkan akan pemeliharaan Tuhan dan hidup. Untuk menyelesaikan masalah hidup ini. Mintalah pertolongan dari Roh Kudus. Jangan mau diombang-ambingkan dengan berbagai godaan dan tipuan dunia yang menyesatkan.
Yesus sudah memberikan peringatan. Di zaman akhir akan banyak hal yang menyesatkan. Tipuan, godaan, hoax semakin banyak. Coba saudara lihat di dunia maya, banyak sekali hoax sekarang. Maka kita hanya perlu Roh Kudus. Bersyukurlah bahwa sebagai orang beriman, Allah mengutus Roh Kudus di dalam batin saudara dan saya. Supaya ketika kita menghadapi godaan, tantangan, rayuan-rayuan, gombal dari dunia dan iblis, kita punya hikmat dan kuasa untuk menahan supaya kita dapat mengatasi tantangan itu. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah senior sekarang mengatakan mengeluh, aduh hidup ini susah sekali, makin susah, sudah pensiun, sudah gak bisa dan sebagainya, tambah banyak harga-harga naik dan sebagainya, situasi kondisi sosial politik yang tidak jelas, hidupnya banyak yang gelisah dan banyak yang orang hanya menggerutu. Tetapi kita bersyukur sebagai orang beriman, orang Kristen, Allah mengutus Roh Kudus dalam batin kita. Allah tidak membiarkan saudara dan saya berjuang sendirian. Dan kita tidak dibiarkan kelimpungan menghadapi dunia yang sedang bergolak ini. Roh Kuduslah yang akan beri hikmat pada kita. Supaya kita nggak tertipu. Ada banyak orang yang akan menipu saudara dan saya di akhir zaman ini. Ada banyak yang mau merayu dan menggoda supaya saudara dan saya tidak hidup dengan iman kepada kasih karunia-Nya. Tapi bisa bergantung pada dirinya. Atau bergantung pada orang manusia, orang lain. Atau menyaksikan Allah. Allah akan menguatkan saudara dan saya sebagai orang beriman apabila kita mau taat terus, setia sampai akhir. Mari kita berdoa.